Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mengasihi dengan kasih Kristus. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang mengasihi. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati mereka untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Hal ini juga merupakan nasihat yang sampai kepada kita yang hidup pada saat ini. Allah sudah memberikan teladan kepada kita dengan pengorbanan Yesus, anak yang dikasihinya, sebagai perdamaian di antara kita dengan Allah dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yesus sudah menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Demikian juga kita sekarang. Itulah manifestasi kasih yang sempurna yang diberikan Allah kepada manusia. Dan Allah menghendaki kita untuk dapat juga memanifestasikan kasih dalam hidup kita melalui wujud perbuatan iman atau buah roh. Kita seharusnya menghasilkan buah-buah roh, kasih, kesabaran, kebaikan, dan seterusnya. Kehidupan kekristenan tak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya, karena kasih merupakan pengajaran sentral dari iman Kristen. Dan akan tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang paling besar. Kasih seperti apa yang dikatakan? Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan di atas mimbar atau ditulis dalam slogan dengan huruf besar dan tinta berwarna supaya menarik perhatian banyak orang, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 7-8, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi mengasihi dengan kasih Kristus adalah gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita tunjukkan identitas orang percaya, bukan hanya terlihat dari pengakuan saja di muka umum. Oh, saya orang Kristen, saya orang percaya. Tidak, melainkan juga dengan mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya harus hidup dalam kasih dan mengasihi dengan kasih Kristus. Hidup di dalam kasih berarti harus membuang semua sifat manusia lama kita yang cenderung egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga mampu mengasihi orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Ibu bapak saudara terkasih, saya mengutip beberapa kata-kata bijak terkait kasih ini. Yang pertama dari Bunda Teresa, seorang biarawati.
Pergilah ke dunia saat ini dan mengasihi orang-orang yang Anda temui. Biarkan kehadiran cahaya lampu baru di hati orang-orang. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Lalu Dalai Lama 14 orang pemimpin spiritual Tibet berkata, jika kamu ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Jika kamu ingin bahagia, belajarlah mengasihi. Mari kita miliki kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga dunia melihat Kristus di dalam hidup kita dan kita dapat menjadi berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kasih dan mengasihi sebagaimana kasih Kristus. Terpuji nama Tuhan. Mampukan kami untuk mengimplementasikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.